wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqad qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi khutbatihi, fa inna asaqal hadisi kalamullah wa haral hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum ya ikhwah? Bikhair? Ya, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan taklim kita membaca kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Amin. Ya wali fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacanya ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya, qaluhu alahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail salasah wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan, mempelajari 3 pokok masalah dan mengamalkannya. Setelah dia mengilmui 3 masalah tersebut, wajib bagi dia juga mengamalkannya. Kemudian fahadhihi al-masail salasah, dan 3 pokok-pokok ini, perkara-perkara ini, mujmaluha, secara global. Yang pertama adalah fi tauhidir rububiyah. Yang wajib untuk dipelajari yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kemudian wasaniyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-wala wal bara, ya, berlepas diri, kemudian dan cinta. Nanti kita akan jelaskan ya satu persatu oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Wa hadhil masailu as-salasah Wahadil masailu as-salasu masailu azimatun la budda min ta'allumiha wal amali biha. Dan 3 pokok ini, yaitu tauhid rububiyah,
Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Kemudian al-wala wal bara, ini adalah perkara-perkara yang sangat agung, kata Syekh Shalih Fauzan, dan harus dipelajari kemudian diamalkan. Li'annaha qaidatud din, karena tiga perkara tersebut adalah pokoknya agama, wa asasul akidah, dan dasarnya dalam masalah akidah. Yang pertama, hiyallati hiya tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Tauhid rububiyah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah diberi rezeki, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan, tidak diperintah, kemudian tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi salasatu umur. Ini ada tiga perkara, kata Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, anallaha ta'ala khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Wad dalilu ala anna Allah khalaqana huwa as-sam'u wal aql. Dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu baik dari as-sam'i, maksudnya as-sam'i itu Alkitab dan sunnah. Kemudian ada dalil secara akal. Amma sam'u, adapun dalil dari sam'u maksudnya adalah Alkitab dan sunnah. Fa ayatuhu katsirah. Ayat-ayatnya banyak sekali. Kaqaulihi ta'ala, semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini ayat yang sering diulang-ulang, baik dia itu seorang khatib ataupun seorang penceramah. Dalil bahwasanya Allah yang menciptakan kita, yaitu surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Mungkin banyak yang sudah hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi yang menciptakan jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari ciptakan manusia dan jin agar kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Mungkin dua dalil tersebut sudah mencukupinya. Amal aklu, adapun dalil secara akal, faqad dalla alaihi qaulullah ta'ala fi surat Tur. Adapun dalil secara akal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Tur agar kita ini berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Fa fi hadhil ayah, dan dalam ayat ini dalilun aqliyun, dalil secara akal, ala annahu la budda min khaliq, bahwasanya harus ada yang menciptakan. Wa annahu la yujad hadzal kaunu sudafatan, dan tidak mungkin alam semesta ini
atau kita ini muncul secara tiba-tiba. Ada manusia tiba-tiba muncul secara tiba-tiba, enggak ada yang menciptakan. Li'anal qismah aqliyah taqtadi salasata umurin la rabi'alaha. Karena bagian akal itu menuntut 3 perkara, ya, tidak ada yang keempat. Yang pertama, annana khuliqna biduni khaliq. Bahwasanya kita ini diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya, li'anal khalqa la budda ay yata'allaqa bi khaliq. Katahriki yata'allaqu bi muharrikin. Ya, karena penciptaan harus berkaitan ada yang menciptakan. Seperti gerakan, itu harus ada yang menggerakkan. Paham tak? Nanti gerakan itu berkaitan ada orang yang menggerakkan. Ya, begitu juga kapal. Ya, dia berjalan ada yang menggerakkan. Apa namanya? Nahkoda. Ya, begitu juga mobil. Nggak ada mobil itu berjalan sendirinya, nggak ada yang nyupir, pasti ada yang nyupir. Begitu juga dengan alam semesta ini loh. Ya, bahwasanya teratur. Ya, matahari terbit dari arah terbitnya, kemudian terbenam juga dari arah barat, teratur. Itu ada yang menggerakkan, ya. Kemudian fala yumkin li syai'i ay yataharraka min makanin illa biwujudi muharrikin lah. Dan tidak mungkin sesuatu itu bergerak dari tempatnya kecuali ada yang menggerakkan. Wa hadza amrun daruriyun ya'rifuhu al-uqala. Ini perkara yang daruri. Ini perkara yang sudah pasti bisa dicerna oleh akal sehat. Ya, kecuali kalau akalnya sudah tidak waras. Ya, jangan sampai kita ini kalah sama Arab Badui, ya. Yang enggak pernah belajar, ya, enggak pernah yang baca dia, hidupnya biasanya di hutan, ya. Tapi dia tahu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ketika dikatakan kepada Arab Badui, ya, dengan apa kamu kenal Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan dengan adanya tai onta. Ya, dengan adanya tai onta itu menunjukkan ada onta. Begitu juga dengan alam semesta ini, nggak mungkin muncul secara tiba-tiba. Kemudian faqanuhu khuliqna biduni khaliq hadza la yumkin. Bahwasanya kita ini diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ini tidak mungkin. Wan nasu bimuqtada uqulihim, dan manusia itu, ya, dengan tuntutan akal mereka, hatta mu'anaduna minhum, sampai orang-orang yang menentang, yang mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, bahwasanya mereka muncul secara tiba-tiba, ya'rifu hadza, mereka mengenal ini. Sampai Fir'aun, ya, yang dia mengatakan, ya, bahwasanya, ya, dia adalah Rabb, ya, yang maha tinggi, ya, dan Fir'aun ini, ya, menentang, ya, Musa alaihissalam, ya, dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya dia mengenal Allah. Ya, antum baca dalam surat An-Naml ayat 14. Ini dalil bahwasanya Fir'aun yang kafir, yang manusia, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajahadu biha wa istaiqanasa anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanasa, tetapi hati mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari karena dia zalim, kemudian kedua sombong. Ingat ketika Fir'aun laknatullah alaih
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lautan. Karena dia tidak mau beriman dengan Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sudah tenggelam, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, saya beriman. Ya, Fir'aun mengatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali zat yang telah beriman dengannya Banu Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim. Kenapa sekarang baru beriman? Wahai Fir'aun, wahai ya pengikutnya, kenapa dari dulu kamu tidak beriman dengan Musa alaihissalam, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana qad asaita min qabl. Sekarang kenapa kamu ya baru beriman? Ya, sedangkan dahulu kamu orang bermaksiat kepada Musa alaihissalam, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, malah mengatakan saya Rabb kalian yang maha tinggi. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan. Tidak diterima. Ketika ya nyawa sudah sampai kerongkongan, ya sudah mau mati baru mau bertaubat. Ya, kenapa enggak dari dulu? Ya, ketika masih sehat, ya kemudian semangat ya pergi ke masjid, ya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mau sakaratul maut, ya baru dia menyesal, ya enggak diterima ya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falaqila li syakhsin, ya seandainya ada seseorang, ya seandainya kau katakan kepada seseorang, inna hunaka qasran, ya kata Syekh Fauzan, bahwasanya di sana ada istana, minal qusur, dari istana-istana, alladzi juhiza bi kulli ma tashtahihil anfus wa tatamannahu. Ya, ada istana-istana kemudian disediakan bagi ya jiwa yang senang. Di situ komplit ya, ada kolam renangnya, kemudian di situ juga ada segala macam ya jus apa yang disenangi manusia ada di situ, ya ada di situ, disediakan dia. Walakin hadzal qasra, akan tetapi ya istana ini wujida sudafatan, ya muncul secara tiba-tiba, biduni bina'in wala idadin, tanpa ada yang membangun, ya tanpa ada yang menyiapkan, ya la badaran nasu ila takdzib, maka manusia segera akan mendustakan orang tersebut. Bahwasanya di sana ada istana yang bagus, ada yang megah, ya kemudian di situ disiapkan bagi yang disenangi oleh jiwa, segala kebutuhan dikasih. Kemudian dia mengatakan istana tersebut ya munculnya tiba-tiba tanpa ada orang yang membangun istana tersebut, ya tanpa ada yang menyiapkan, tiba-tiba hidangannya muncul sendiri, ya tanpa ngomong tiba-tiba muncul sendiri. Nah, ini manusia akan segera mendustakan orang tersebut. Mereka akan mengatakan hadza la yumkin, ini tidak mungkin. Li'anal qasra yahtaju ila bina'in, ya karena istana itu butuh kepada ya orang yang membangun, ya wa ma fi yahtaju ila idalin, dan butuh kepada orang yang menyiapkan, ya fala budda min umalin wa sunain, maka harus ada tukangnya, kemudian ada pekerjanya, kulinya, ya baru dibikin rumah yang bagus. Paham ini ya? Ada tukangnya, kemudian ada kulinya, ya baru dibikin rumah yang bagus. Ya nggak ada tiba-tiba bim salah bim, ya abrah kedebah, nah wing gitu. Itu kalau di televisi, ya. Adapun kalau di surga ya Allah Subhanahu wa taala baru bisa
terwujud. Adapun di dunia nggak mungkin. Paham ini ya? Tiba-tiba ada istana megah ya, muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang membangun dan tanpa ada kuli. Paham ini ya? Kemudian perkara yang kedua, itu yang secara akal. Yang kedua, annana khalaqna anfusana. Bahwasanya kita ini menciptakan diri kita sendiri. Kata Syekh, wa hadza asyaddu fasadan mimma qabla. Ini lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau tadi ya ada rumah ya, kemudian tanpa ada yang membangun. Ya, kalau ini ya dia itu menciptakan diri sendiri. Ya. Kenapa demikian? Ya, lebih rusak daripada sebelumnya. Li'annana ma'dumun. Karena kita ini sebelumnya tidak ada. Ya. Adapun orang tua itu sekedar sebab. Ya, tadinya kita ini tidak ada. Antum, anak antum semuanya tadinya tidak ada. Kemudian dengan sebab orang tua, ya, lahirlah antum. Tapi yang mengadakan ya secara hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang menikah sudah puluhan tahun, ya, puluhan 10 tahun lebih ya, pergi kemana-mana ya, tidak ya punya anak juga, sudah bawa ke dokter segala macam ya, spesialis ya, kasih obat yang mujarab, tetap aja nggak punya anak. Karena anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua sekedar usaha. Kemudian wal ma'dumu la yumkin ayyakuna qadiran ala ijadi nafsih. Karena tidak ada, tidak mungkin dia mampu mengadakan dirinya sendiri. Wong tadinya tidak ada, kok mau mengadakan yang lain? Gimana? Li'anal adam naksun, karena tidak ada itu sudah cacat. Ya. Wal khalqu kamalun, sedangkan mencipta itu sempurna. Yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Itu namanya mencipta. Mengadakan sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan. Fa kaifa yakunu naqisu kamilan? Bagaimana yang cacat itu menjadi sempurna? Ini tidak mungkin. Orang tidak ada kok mau mengadakan yang lain, ya, mau menciptakan yang lainnya. Karena tidak ada itu perkara yang cacat. Fata'ayyanu al-amru salis, maka jelaslah perkara yang tiga, wa huwa annahu la budda lana min khaliq. Maka harus ada pada kita, yaitu yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadir, yang maha mampu. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Yaitu hum ya, hal hum khuliqu hakada duna khaliq. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Perkara yang pertama ini sudah ya nggak bisa. Mereka menciptakan, ya, mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, itu nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kemudian amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, dan ini juga tidak mungkin. Maka tinggal yang ketiga, tidak disebutkan dalam ayat ini. Paham tak? Tinggal yang ketiga tidak disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mereka kalau mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri, juga tidak mungkin. Tinggal yang ketiga, bahwasanya mereka ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Paham ini maksudnya ya? Paham ya? Kemudian waqad warada fi hadzal hadis, ya, dan sungguh datang dalam hadis, ya,
anna rajulan musyrikan, ada seorang laki-laki yang musyrik, ya, beribadah kepada selain Allah, ya. Sami'a hadhil ayah, ya, sami'a hadzal ayah, ya, rajul yang musyrik tadi mendengar ayat tadi. Am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun. Fadakhala al-imanu fi qalbi, maka iman itu masuk di dalam hatinya, yaitu, ya, sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dahulunya dia musyrik. Ketika mendengar ayat tadi, ya, dia langsung beriman. Dia langsung beriman. Kama fi Sahih Bukhari, sebenarnya dalam kitab Sahih Bukhari, anahu ja'a fi maudhu'i asara badrin, bahwasanya datang pada tempat, ya, tawanan Badar, ya, pada tempat tawanan Badar, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, ayat tersebut pada salat maghrib, ya, yaitu surat Tur. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimami, ya, pada salat maghrib, ya, baca surat Tur, ya, famaratil ayah. Kemudian ketika sampai ayat tersebut, ya, wa Jubair yasma'u. Nah, Jubair ini mendengar. Berarti dia paham apa? Paham bahasa Arab. Paham maknanya. Ya. Yasma'u fayaqulu mu'abbiran an nafsihi. Kemudian dia mengungkapkan terhadap dirinya. Dia mengatakan kada qalbi ayatira. Hampir-hampir hatiku ini terbang. Mundu dzalikal waqs, ketika waktu itu, waqaral imanu fil qalbi, bahwasanya iman itu masuk di dalam hati saya. Li'annahu min ahli lisan, karena Jubair bin Mut'im itu termasuk ahli lisan, ya, bagus, ya, ketika berbicara, ya. Kemudian fasahah, fasih. Kemudian balaghahnya, ya, bahasanya juga bagus. Fa'arafal ayah, maka dia kenal, faham ayat tersebut, maknanya, wa ma tadullu alaih, dan apa yang menunjukkan ayat tersebut. Fawaqaral imanu fi qalbi, maka iman itu menancap dalam hatinya. Berbeda dengan kita. Sering baca kalimat yang bagus, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ratusan, ya, bahkan apa, ribuan. Tapi mereka apa? Tidak faham makna kalimat la ilaha illallah. Lebih pintar daripada orang-orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Apa yang mereka ucapkan? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada pada zaman nenek moyang mereka. Agama baru, asing. Begitu juga orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan la ilaha illallah ribuan kali, tapi tidak faham, dan mereka lebih jahil daripada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik dahulu. Ya, sampai hu dan seterusnya. Tapi habis itu mereka pergi ke kuburan, minta ya mbah, ya, dilus-lus, ya, kemudian dia, ya, tolong saya, ya, dan seterusnya. Saya ini lama, ya, menikah tapi tidak punya anak, dan seterusnya. Padahal dia tadi zikirnya apa? La ilaha illallah. Nah, ini muskilah. Ya, makanya kita harus pelajari kalimat tauhid la ilaha illallah, ilmui.
Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Diilmui. Ada rukun-rukunnya. Kemudian ada syarat-syaratnya. Ya harus paham. Jangan sampai ya kita ini ngakunya ahli tauhid, ya ahli tauhid tapi tidak paham kalimat la ilaha illallah. Bagaimana ya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau dia tidak paham kalimat tersebut? Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, bukan berarti kemudian kita la ilaha illallah. Tidak, tapi kita belajari ya rukun-rukunnya dan syaratnya. Ya, itu ada di pelajaran akidah, ya. Belajar ya di sini. Kalimat la ilaha illallah sudah dipelajari belum? Sudah? Belum? Kemudian qaluhu ya wa razaqana ya. Wa qaluhu wa razaqana. Jadi anallaha khalaqana ya. Sudah selesai. Kemudian yang kedua wa razaqana. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Hadzal amru tsani. Ini perkara yang kedua kata Syekh Shalal Fauzan. Mimma yata'allaqu bi tauhidur rububiyah. Dari apa-apa yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Wa dalilu ala anna Allah Ta'ala razaqana ayatun katsiratun minal Qur'anil Karim. Dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita itu banyak sekali. Ya, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia. Ka qaulillahi ta'ala, semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-22. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ya, itu ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah di langit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hitung. Ila ghairi dzalik minal ayah, dan selain itu dari ayat-ayat yang lain bahwasanya yang memberi rezeki kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa rizqu ya rizki ya ismun ya isim ya. Rizki itu isim atau nama. Lima yasukuhullahu ilal hayawan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan-hewan. Fayakuluhu, kemudian hewan tersebut memakan rizki. Itu rizki, yaitu nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan, kemudian dia memakannya. Qala fil qamus ya. Ya, dia mengatakan di dalam qamus ya. Kemudian rizki ya dengan mengkasrah rizq ya, ra-nya di kasrah ya. Ma yantafi'u bihi kullu murtazakin ya. Apa yang bisa diambil manfaat
ya setiap orang yang diberi rizki bisa diambil manfaat, ya baik itu ya yang nampak ya rizki, ya bisa melihat, ya bisa apa lagi, bisa mendengar dan seterusnya. Pokoknya bisa diambil manfaat. Atau apa lagi, ya rizki kita bisa menghirup udara dan seterusnya. Pokoknya bisa diambil manfaat lah, ya kepada orang yang diberi rizki. Kemudian rizki ada dua jenis, ya rizki ada dua jenis, ya. Yang pertama rizkun khosun, rizki yang khusus. Rizki ada dua macam. Yang pertama rizki yang khusus, wa rizkul halalu lil mu'min. Dan rizki yang khusus adalah rizki yang halal yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa hadza huwa rizqun nafi', ya. Ini adalah rizki yang bermanfaat, ya. Kapan? Idza kana aunan ala taatillah. Apabila rizki tersebut ya mendorong dia untuk taat kepada Allah. Ya, diberi rizki yang halal. Makanannya halal, minumannya halal, ya, jadi nggak sekedar dia dapat rizki, ya, zatnya halal, rizki tersebut, ya, zatnya halal, kemudian diperoleh dari cara yang halal juga. Itu namanya rizki yang khusus. Jadi zatnya halal. Bukan khomer, ya. Ya bukan khomer atau daging babi. Kemudian ya dia berusaha. Ya, dia mengadakan jual beli. Misalkan jual beli babi. Halal nggak itu hasilnya? Haram. Kenapa? Karena yang dijual belikan atau zatnya itu perkara yang diharamkan, maka hasilnya juga haram. Dan bahaya kalau kita memakan harta yang haram. Ya, ada hadis dari Nabi SAW, ya, yang maknanya barang siapa yang tumbuh, barang siapa yang tumbuh dari perkara yang haram. Maksudnya dia hidup, ya, tapi makanannya haram. Kata Nabi SAW, "Fannaru aula biha." Maka neraka itu lebih utama. Makanya kita harus berhati-hati dalam mencari rizki. Dilihat halal tidak. Nggak harus dapat banyak. Ya, sedikit tapi halal itu lebih barokah. Tapi banyak tidak halal. Dapat banyak, ya, 50 juta, tapi dari rampok. Ini enggak halal ini. Bahaya kalau itu diberi makan kepada anak dan istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan, ya, perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizqi, perkara-perkara yang bagus dari rizki. Qul, katakanlah, ya, hiya lil ladzina aman. Jadi perkara-perkara yang bagus dari rizki itu untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumil qiyamah, khusus pada hari kiamat. Jadi rizki yang halal itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.
Kalau orang tersebut ya mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti orang tersebut tidak ada bagian pada hari kiamat. Paham? Makanya barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan dapat khamar di akhirat. Ada kaidah man ista'jala syai'an. Barang siapa yang tergesa-gesa ya qabla awali, sebelum waktunya ya hurima ya, maka dia dihukumi tidak mendapatkannya. Paham dah? Jadi dia tergesa-gesa padahal belum waktunya minum khamar, padahal nanti Allah sediakan khamar di akhirat. Dia minum khamar di dunia, dia tidak dapat khamar di akhirat. Paham ini ya? Ya, jadi kita harus memperhatikan dalam mencari rezeki, dan itu wasiat para salaf. Ya, wasiat para salaf, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suaminya mereka ingin cari rezeki, ya, para salaf, ya, para istri-istri mereka memberi nasihat kepada suami. Wahai suami, ya, cari rezeki yang halal. Ini perempuan yang bagus ini, istri yang solehah. Ya, walaupun mungkin ya dianggap remeh menurut manusia, tapi halal. Wahai suami, ketika dia mau bekerja, cari rezeki yang halal. Saya kuat ya untuk lapar di dunia. Ya, ibaratnya nggak dapat ya, dia udah kerja tapi tidak dapat hasil, dia lapar. Saya kuat untuk lapar di dunia, tapi saya tidak kuat untuk lapar di akhirat. Itu jangan sampai kita memberi makan ya kepada istri kita, anak kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bermimpi ya, sebagian kita ini ya, sebagian ikhwah ingin punya anak hafal ya 30 juz ya. Ingin jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya ya mencari rezeki ya sembarangan. Ya, yang haram-haram sikat, ya, nggak mandang itu, ya perkara riba atau yang lainnya, yang penting dapat. Nah, gimana mau jadi anak soleh anaknya? Susah nanti hafalannya, susah dalam nanti belajarnya. Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW, ada seorang yang safar diantaranya, ya, kemudian wamat mahu haram, ya, kemudian makanannya haram, mamashrabuhu haram, kemudian minumannya haram, kemudian wa malbasahu haram, pakainya haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit yang penting halal itu lebih barokah. Kalau bisa banyak tapi juga halal itu lebih utama. Kemudian yang kedua, rezeki yang umum. Ya, rezeki yang umum, wa huwa ma bihi qawamul badan. Rezeki yang umum itu apa yang bisa menegakkan badan. Sawaun kana halalan au haraman. Sama saja rezekinya halal atau haram, yang penting bisa menegakkan badan. Dia dapat makanan tapi hasil mencuri. Yang penting saya bisa tegak badan ini, nggak kelaparan. Nah, ini juga rezeki tapi bentuknya umum. Paham? Halal haram itu rezeki tapi umum. Kemudian kawasawan kana al-marzuqu musliman au kana kafiran. Baik yang diberi rezeki itu orang muslim atau orang kafir, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Nggak ada orang kelaparan. Ya, bahkan kalau kita lihat orang kafir itu kaya. Ya, pengusaha ya negeri kita ya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, banyak anak buahnya. Ya, orang-orang muslim. Ya, karena rizkinya Allah itu tidak pandang. Ya, Allah berikan baik itu muslim maupun kafir, tapi rezeki ini yang umum bentuknya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Hud, ya, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tidak ada binatang melata di muka bumi ini. Kita binatang melata bukan ini? Binatang berjalan, maksudnya melata juga. Kita binatang melata bukan ini? Bukan, tapi berjalan. Pokoknya semua yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Ya, rizkinya sudah Allah tanggung. Semua yang ada di muka bumi ini, pohonan, hewan, apalagi ikan, semuanya sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui diamnya, ya. Wa mustaudaha, dan Allah juga mengetahui penyimpanannya. Jadi Allah tahu dia tinggalnya di mana, Allah tahu juga penyimpanannya. Ya, makanya dengan ayat ini jangan sampai kita ini yang sudah ngaji, ya, ngaji sunnah, ngaji akidah, ya, takut, ya, untuk menjalani pernikahan, ya, dan sebagian. Kenapa kok ini belum punya kerjaan? Ya, Allah mengatakan wa ma min dabbatin, tidak ada, ya, binatang yang melata kecuali Allah tanggung rizkinya. Takut dia nggak punya pekerjaan, nanti anak saya makan apa? Seolah-olah nggak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makan nasi lah, sama makan apa, batu kan? Ada. Ya kalau kita mau bekerja, mau berusaha, ada nggak rezekinya? Ada. Itu loh. Kalau kita mau mencari rezeki, itu seperti burung periatan. Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, "Lau annakum," ya, seandainya kalian bertawakal, ya, seperti tawakalnya burung, ya, la razaqakum kama yarzuqut tair, maka Allah Subhanahu wa taala akan berizki kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berizki burung. Ya, dia pergi pada waktu pagi, ya, kemudian sore dalam keadaan perut kenyang, malah bawa makan untuk anak-anaknya itu. Jangan takut. Jangan takut, kalau apalagi tambah anak, ya, kadang-kadang nanti takut miskin. Ada sebagian mereka mengatakan, nanti anak saya taruh mana? Taruh apa, pohon pisang, ya, taruh di atas bumi lah. Allah yang menanggung rizkinya semuanya, gak usah khawatir. Kalau kita mau apa? Berusaha, mau bekerja, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, iyakunu fuqara yughnikumullahu min fadli. Jika kalian fakir, maka Allah yang akan memberi kekayaan. Tapi ingat, jangan sekedar di rumah aja kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, turunkanlah uang 50 juta blek gitu, ya, enggak ada. Paham tak? Bekerja, berusaha. Ada sebagian orang mengatakan, ya, ketika dia, ya, keluar, ya, 40 hari, ya, 100 hari dan seterusnya, ya, dia mengatakan, ya, loh, kamu kan udah keluarga, kata dia. Iya. Terus kalau kamu tinggal istri kamu gimana? Kan Allah yang nanggung. Ya benar, Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Tapi kalau kita nggak cari, apakah ada rezekinya? Kecuali kasih stok yang banyak, ya, baru nggak mencari lagi. Paham tak? Karena itu ada sebagian yang salah dalam memberi rezeki. Allah memberi rezeki, tapi kita harus juga mencari bekerja. Baru Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki. Kemudian kita lanjutkan, wa qaluhu, sudah selesai, Allaha razaqana. Kemudian walam yatrukna hamalan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah Allah ciptakan, setelah Allah beri rezeki yang banyak, ya,
dia bisa ya punya rumah, dia punya anak dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Wal hamalu bitahrik, ya, hamal dengan harokat, ya, hamalan. Jadi memnya itu berharokat fathah, ya, hamal, hamalu. Paham tak? Saya paham ya. Jadi memnya itu berharokat fathah, bukan hamlu, bukan disukun memnya, tapi berharokat. Kata Syaikh Fauzan, ya. Wasuda, ya, al-matruku lailan wa naharan, yaitu ditinggalkan begitu saja pada waktu malam dan siang. Jadi kita ini enggak ditinggalkan Allah begitu saja, dipantau terus 24 jam non stop, ya. Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Kemudian walam yarid lafdhu hada fil Qur'anil Karim. Dan hamalan tidak datang lafaz di dalam Al-Qur'an yang mulia. Jadi kalau antum buka ya Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai terakhir, surat apa? An-Nasiyah, enggak ada antum jumpai hamalan. Ya, enggak akan antum jumpai hamalan, kata Syaikh Fauzan. Innamal ladzi warada fil Qur'an, hanyalah yang datang dalam Al-Qur'an, ayah sabul insanu ayyut soroka sudah. Jadi hamalan nggak ada, tapi sudah. Ya, ayah sabul insan. Apakah manusia mengira bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja? Wa warada fil Qur'anil Karim, dan datang dalam Al-Qur'an yang mulia, ahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apa kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian main-main? Jadi Allah ciptakan kita main-main gitu, sekedar ya, Allah ciptakan main-main tanpa ada tujuan. Wa anakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada maksud dan tujuan. Fal hamal wasuda wal abas bimakna wahid. Jadi hamal wasuda wal abas maknanya satu, walaupun beda lafaz. Paham ini ya? Beda lafaz tapi maknanya satu. Wa huwal matruk, dan dia adalah ditinggalkan, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Gak mungkin. Ya kalau Allah menciptakan kita, kemudian beri rezeki kepada kita, punya anak dan seterusnya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, apa bedanya dengan kita dengan binatang? Sama. Allah memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran hati agar kita mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadalil minas sam'i, dan dalil dari sam'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja, itu sudah berlalu. Kemudian dia dalil secara akal. Sekarang dalil secara akal. Amad dalilu minal akli. Adapun dalil secara akal, fa inallaha jalla wa ala hakimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Ada namanya hakim, maha bijaksana. Ya. Qad khalaqana wa razaqana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Habis itu wa arsala ilaina ar-rusulah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita para rasul. Wa anzala alaihimul kutuba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Wa aujaba alaina ta'atahum, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada mereka, para rasul tersebut. Wa amarna biqitalil mu'anidin, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk memerangi orang-orang yang menyimpang. Falau lam yakun hunaka hisabun, seandainya di sana tidak ada hisab, tidak ada hisab perhitungan, wala iqabun, dan tidak ada hukuman, wala sawabun, dan tidak ada pahala,
wala jazaa'un, dan tidak ada balasan, lakana hada minal abas, sungguh ini sia-sia. Yang Allah SWT bersih dari sifat itu. Ada orang misalnya bekerja, ya, bangunan misalkan. Kemudian ketika ya sudah sampai 7 hari, kemudian tidak dibayar. Mau nggak tuh? Kerja tapi tidak dibayar. Tentu orang tersebut tidak mau. Begitu juga seorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia puasa, dia lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian dia sholat, dia lakukan. Bahkan sholat sunnah dia lakukan. Kemudian birrul walidain dia lakukan. Ya, kemudian sedekah dia lakukan. Kemudian tidak ada hisab. Kemudian tidak ada iqam. Kemudian tidak ada pahalanya. Itu perkara yang sia-sia, mustahil gitu loh. Jadi kalau antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah catat. Kalau orang dia berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah catat semuanya. Enggak ada yang selip. Paham tak? Enggak ada yang selip. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah." Karena Allah sediakan surga, ya, ini bagi orang-orang yang bertakwa sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian yang surganya itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Adapun nerakanya Allah sediakan bagi orang yang kafir, orang munafik yang mereka berbuat syirik sama Allah, maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada balasannya. Ya, semuanya ada balasannya. Meskipun ya ada sebagian kita mungkin ya tidak tahu, karena ya dia mungkin ya mafia kelas berat, ya mafia kelas berat, di mana-mana dia berhasil. Tapi kalau ya orang tersebut ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisab, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasib, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syara'a hadhil umur lima adin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkara-perkara ini lima adin. Ada tempat kembali. Ya, ada tempat kembali, yuhasabu bihi al-insan al-muhsin. Yang mana seorang manusia akan dihisab. Kalau dia berbuat bagus, maka akan dibalas dengan kebagusan. Kalau dia berbuat jelek, akan dibalas dengan kejelekannya. Ya, kalau kita misalkan ya sholat, puasa nggak ada balasannya, enak kita hura-hura main sana. Paham tak? Kalau nggak ada balasannya, semuanya ada balasannya. Tapi kita tidak, tapi kita belum dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita beriman saja. Nah, kalau seandainya misalkan para penuntut ilmu yang ada di sini, ya balasannya langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada iman lagi. Pahalanya sekian, tapi sudah dinampakkan secara dunia. Penuh mungkin ini masjid ini. Paham tak? Begitu juga sholat 5 waktu. Seandainya Allah tampakkan ya bahwa setiap sholat dapat beras 10 kilo misalnya, setiap orang sholat dapat misalkan minyak 1 liter misalkan ini, wah masjid penuh. Ya, kenapa kita harus beriman bahwasanya nanti ada balasan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sekarang. Ya, tapi tidak sekarang, nanti kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir, orang ateis, ya, bahwasanya mereka sekedar hidup di dunia, nggak ada balasan.
Ya, enggak ada balasan. Kemudian fahadad dalilu aqliyu yadullu ala anna Allah Ta'ala lam yasrukna hamalan. Dan ini dalil secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia. Tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Disuruh kita untuk puasa, disuruh kita untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat gitu loh. Kadang kalau kita ini semangat mencari rezeki, ya, mencari dunia, semangatnya, wallah, menggebu-gebu berapi-api. Tapi kalau masalah pengajian, tar dulu, masih banyak urusan. Padahal balasannya apa? Surga loh. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena itu belum dinampakkan oleh Allah. Itu loh masalahnya. Karena masih orang ini masih mengedepankan hawa nafsu. Ya. Kemudian anal jazaa'al ukhrawi, ya, bahwasanya balasan ukhrawi yaitu akhirat, ta'kibuhu al hayatul badaniyah, ya, diikuti kehidupan badan. Jadi kehidupan badan dulu baru kehidupan akhirat. Ya. Jadi kehidupan badan dulu baru kehidupan akhirat. Wa ya al hayatul hakikiyatu, dan balasan akhirat, kata Syekh Shalal Fauzan, ya, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Loh, Ustaz, berarti kehidupan dunia bukan kehidupan sebenarnya. Ya, kehidupan dunia, ya, itu bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya. Tapi kehidupan yang sebenarnya, kata Syekh Shalal Fauzan, adalah kehidupan akhirat, adalah kehidupan yang hakikatnya, yang sebenar-benar kehidupan. Kama fi qouli ta'ala, semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fajr ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini penyesalan orang-orang yang ada di akhirat. Ya, menyesal dia. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani, aduhai saya dahulu, qaddamtu li hayati, saya melakukan kebajikan, saya beramal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayauma idil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari ini tidak akan diadab seorang pun. Kalau saya dahulu di dunia melakukan kebaikan, dia menyesal. Suruh puasa tidak mau, disuruh sholat tidak mau, suruh ta'lim malesan. Katanya pengen masuk surga. Surga mbahmu. Paham tak? Kalau ingin masuk surga, taat sama Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini surat Duha. Dan kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih bagus dan lebih kekal. Itu kehidupan yang abadi selama-lamanya dan kehidupan yang sebenarnya. Paham ini ya? Jadi dunia ini jangan sampai menipu kita. Jangan sampai dunia yang fana ini yang akan kita tinggalkan menipu kita, ya, dari kampung akhirat. Dan kampung akhirat itu negeri yang abadi, negeri yang sesungguhnya. Adapun dunia ini tempatnya senda gurau dan main-main. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatid dunya illa lahu wa laib.
Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali senda gurau dan main-main. Wadarul akhirah lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat kata Allah lahiyal hayawan kata Allah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang abadi. Lau kanu ya'lamun, tapi sekiranya mereka mengetahuinya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Paham ya? Kalau ya kerja semangat, ya nggak pernah tidur misalkan ya, misalkan jualan misalkan nggak pernah tidur. Tapi kalau pas kajian tidur, nah ini kurang. Ya harus semangat kita. Karena ini kehidupan yang sesungguhnya, ini adalah kehidupan yang abadi. Dan dunia nanti akan kita tinggalkan. Lambat ya atau lama kita akan meninggalkan dunia. Ya. Kita yang dibawa dalam kubur itu apa sih? Kalau kita meninggal dunia, amal soleh. Ya, kemudian doa orang tua, kemudian sedekah jariah. Ini yang kita bawa. Adapun rumah yang megah, mobil yang mewah, semua yang akan ditinggal. Kecuali kalau dia gunakan rumah tersebut untuk ibadah, ketaatan sama Allah, itu akan dibawa. Mobil yang dia gunakan untuk kajian, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan dibawa. Kalau enggak untuk taat sama Allah, ya enggak ada gunanya, enggak ada efeknya gitu loh. Kalau enggak untuk ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Karena tidak ada ayat maupun hadis Nabi SAW yang memuji tentang dunia. Gak ada. Antum baca surat dari awal sampai terakhir, kemudian hadis Nabi SAW gak ada puji dunia. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mencela dunia. Ada seorang ya, Nabi SAW ke pasar, ya, kemudian Nabi SAW menjumpai seekor bangkai apa? Anak kambing. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau bangkai anak kambing? Kata sahabat, ya Rasulullah, ya jangankan kau kasih, jangankan suruh beli, dikasih aja tidak mau. Kata Nabi SAW, dunia itu lebih rendah, lebih hina di sisi Allah SWT daripada bangkai anak kambing. Tapi subhanallah, manusia berantem dengan sebab dunia, bahkan sampai bunuhan. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita tertipu, karena kita diibaratkan kita hidup ini seperti apa? Singgah di suatu tempat, apa namanya? Berteduh. Kemudian kita akan mengadakan perjalanan lagi yang akan lama. Mungkin orang manusia tinggal di dunia berapa tahun? 60 sampai 70. Kalau lebih ya alhamdulillah, berarti bonus dia. Tapi itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan apa? Akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kehidupan akhirat inda rabbika, sehari saja di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sehari loh di akhirat. Seperti apa? 1000 tahun di dunia, sehari di akhirat. Kalau 70 tahun berapa ratus juta lah hidup di akhirat. Wah, sehari seperti 1000. Bayangkan, berarti kita hidup di dunia itu berapa jam cuma? Ada yang tahu? Berapa jam kira-kira kita hidup di dunia ini? Jadi sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Berapa kira-kira berapa jam kita hidup di dunia ini? Ada sehari enggak? Cuma berapa menit kita dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kemudian kita lanjutkan.
Samaha hayatun. Ma'ana dunya hayatun. Lakinna hayatun ila zawalin wa inqidha'in. Allah Subhanahu wa taala memberi nama dunia adalah kehidupan. Ya, bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan hilang dan akan terputus. Dunia ini akan hilang dan akan terputus. Apabila sudah mati, udah dunia hilang. Paham tak? Kemudian wa ma hayatul baqa wal khuludu, kata Syekh Shalih Fauzan. Ia al hayatu fid daril akhirah. Adapun kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan negeri akhirat. Imma fi adzabin sarmadiyin, bisa jadi dia mendapat adab yang senantiasa terus menerus. Wa imma fi naimin daimin, bisa jadi dia mendapat nikmat yang senantiasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pilihan kalau sudah di akhirat. Kalau dia nggak masuk surga, masuk neraka. Kalau masuk surga berarti nikmat terus menerus pada dia. Kalau neraka, azab yang terus menerus. Jangan sampai kita meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang meremehkan neraka. Enggak apa-apalah hidup sementara di neraka. Ada sebagian seperti itu. Yang penting enggak berbuat syirik kan, kata mereka. Meremehkan dosa-dosa besar. Kalau orang berdosa besar, ya bisa masuk ke dalam surga, enggak apa-apa masuk surga neraka sebentar. Subhanallah. Padahal seringan-ringan neraka seperti siapa? Adabnya siapa? Abu Thalib. Yang mana ada dua sendal itu loh. Dipakaikan, kemudian panasnya sampai ke otak, kemudian mendidih otaknya, umup kayak banyu godok itu loh. Paham tak? Itu seringan-ringannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk mainan, jangan diremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang yang subhanallah, dia itu diberi kenikmatan yang sangat banyak ketika di dunia. Punya kendaraan mewah, mobil mewah, istri nggak cuma satu misalkan. Istri berapa? 4 nih bagi yang mampu. Pokoknya segala kecukupan sudah terpenuhi. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala celupkan orang tersebut ke dalam apa? Neraka. Ditanya oleh Allah, pernahkah kamu hidup enak di dunia? Tidak, katanya. Padahal cuma sebentar, masukin kemudian dikeluarin lagi, kayak dicelupin gitu ke air, kemudian dikeluarkan. Saya, katanya, orang yang paling susah. Padahal dulu di dunia dia orang yang paling kaya. Paham tak? Orang yang paling kaya. Kolong melerat ya. Kolong melerat. Konglomerat. Ya, konglomerat. Pokoknya orang yang sukses lah. Tapi ketika di dunia dia orang miskin, subhanallah, rumahnya riak-riak misalkan. Tapi dia ahli tauhid, ahli sunnah, bergantung dengan sunnah Nabi SAW. Ketika Allah celupkan ke dalam surga 1 menit, kemudian ditanya oleh Allah SWT, pernahkah kau susah di dunia? Tidak. Bahkan saya orang yang paling apa? Bahagia. Ya, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ya, tidak bisa terlintas oleh mata kita. Ya, terlintas oleh otak kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwa sama Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nasallallahu al-karim min fadlih, ya. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, dari fadilahnya. Qaluhu bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa mau taat kepada rasul tersebut, ya pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada rasul, pasti masuk neraka.
Hada dalilun ala anna Allah Ta'ala lam yatrukna hamalan. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia. Wal muradu bir rasul huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muradu bi qaulil musannif, yang dimaksud dengan ucapan musannif arsala ilaina ay ma'syaral ummah, yaitu Allah mengutus kepada kita sekelompok umat. Ini kasih sayang Allah kepada umat. Diutus kepada kita seorang rasul, menjelaskan kepada kita agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita tentang bahaya kesyirikan supaya mereka tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita, diperingatkan. Ya. Kemudian waqad jaa fil Qur'anil Karim ayatun 'azimatun tubayyinu al-ghayah min ba'satir rusul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh datang dalam ayat yang mulia satu ayat sangat agung sekali yang menjelaskan tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a biidznillah, supaya agar ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah utus rasul kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya agar kita taati. Apa yang Rasulullah perintahkan kita taati. Fal ghayah min isar rusul, dan tujuan dari diutusnya para rasul adalah yang pertama ta'atuhum, taat sama mereka, taat sama para rasul. Kemudian yang kedua wattiba'uhum fima ja'u bihi 'anillah, dan mengikuti mereka di dalam apa-apa yang mereka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya rasul tersebut menyampaikan risalah dari Allah. Kita wajib mengikuti mereka, taat, perwakilan. Ya, perwakilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mal hikmah min irsalir rusul, adapun hikmah tujuan diutusnya para rasul adalah hidayatul basyariyah, memberi hidayah kepada manusia ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, supaya mereka mau beribadah sama Allah, supaya mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Itu tujuan Allah mengutus para rasul, supaya enggak kena murka Allah, supaya enggak kena azab Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mau mengikuti mereka, kalau kamu mau taat sama mereka. Paham ini ya? Wa bayanu ibadatillah, dan menjelaskan ibadah kepada Allah alal wajhil murdi, atas segi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita mengadakan satu ibadah yang itu asal-asalan, ya, tidak mengikuti, ya, praktek, ya, rasul tersebut. Ada rasul, ya, malah ibadahnya seenaknya. Nah, apa gunanya Allah utus para rasul? Gunanya Allah utus rasul itu untuk diikuti bagaimana ibadahnya. Jangan yang penting mantep dalam hati, atau apa kata orang, atau banyaknya manusia yang melakukan. Tidak. Ibadah itu harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian li'anal aqlal basyari la yasakilu bi ma'rifati dzalik, karena akal manusia tidak akan sampai, ya, mengenal hal
itu maksudnya mengetahui bagaimana cara ibadahnya sama Allah. Kalau diserahkan kepada akal manusia, terus akal siapa yang kita pakai? Kalau ibadah itu diserahkan kepada akal manusia masing-masing, terus akal siapa yang kita pakai? Kalau enggak kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan sepakat. Kalau punya akal, saya juga punya pendapat. Saya rencana juga punya pendapat. Kalau serahkan kepada sunnah Nabi SAW, selesai. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fala warabbika la yu'minuna." Ya, demi Rabbmu, bahwasanya mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam apa-apa yang mereka putuskan. Wala yajidu fi anfusihim haraj, kemudian tidak ada pada diri mereka keberatan di dalam apa-apa yang Rasulullah putuskan. Jadi nggak boleh kita ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala menurut pendapatnya si fulan atau kiai fulan, harus merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ta'ala la yumkin alillahi ta'ala, kata saya salafatan, dan bertemu langsung kepada Allah itu tidak mungkin. Itu langsung bertemu menghadap Allah itu tidak mungkin. Illa biwasitatir rusul, kecuali dengan perantara para rasul. Jadi rasul itu utusan dari Allah. Kan kadang-kadang ada orang mengutus, ya, utusan pondok misalkan, utusan apa lagi, masjid, itu sama aja sebenarnya. Tapi nggak langsung. Paham tak? Misalkan Pak Wali Kota mengutus bawahannya, tapi dia menyampaikan apa yang ditulis oleh Wali Kota, sama aja sebenarnya. Tapi yang jelas kan bukan Wali Kota yang ngomong misalkan, bawahannya. Begitu juga dengan para rasul, itu hakikatnya menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian far-rasul wasitatun bainallahi wa bainal khalqi, dan para rasul itu perantara antara Allah dengan makhluk. Jadi para rasul itu perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yasra'u lil ummah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensyaratkan kepada umat ba'da tasri'illah, setelah pensyariatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu juga hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ya sedikit lagi ya. Tsumma bayyana al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian musannif rahimahullahu taala menjelaskan ma'alat ta'iina wal usad. Tempat akhir hidup orang yang taat. Ya, tempat ya akhir hidup orang yang bermaksiat. Biqaulihi, dengan ucapannya man ata'ahu, barang siapa yang mau taat sama Rasul. Kalau kita mau taat ini loh sama Rasul, apa yang Rasulullah perintahkan kita ikuti, ya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa Abu Thalib ya dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Kenapa paman Rasulullah tidak masuk surga? Karena dia tidak mau taat. Suruh mengucapkan gitu loh kalimat la ilaha illallah, wahai pamanku, kata Rasulullah SAW. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, suatu kalimat yang akan berhujah saya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak mau. Tidak mau taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia dapat syafaat. Karena dapat syafaat itu tidak jaminan dia masuk surga. Ya, semisal contoh Abu Thalib dapat syafaat.
Diringankan apa? Azabnya. Seandainya kalau bukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Abu Thalib itu berada di neraka. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau taat ya sama Rasul, mengikuti Rasul, dakhalal jannah. Kita masuk surga. Tapi kalau kita bermaksiat sama Rasul, dakhalan nar. Masuk mana? Neraka. Maka Allah mengatakan, ya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta sama Allah, ikutilah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Tapi muskilahnya kita enggak mau taat. Kita malah senangnya bermaksiat. Enggak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut dibilang kuper katanya. Ya takut dibilang kuper, ketinggalan zaman dan seterusnya. Tidak. Kita hidup mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalla 'alal Qur'anul Karim. Dan ini menunjukkan ayat yang mulia. Ya, pada ayat-ayat yang banyak sekali. Barang siapa yang taat sama Rasul dakhalal jannah, dan barang siapa yang bermaksiat sama Rasul dakhalan nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Ini dalil kita taat sama Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya. Ingat, taat sama Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Rasulullah memerintah kita berjilbab, kita berjilbab. Ya, Rasulullah SAW memerintah kita untuk berpuasa, kita berpuasa, dan seterusnya. Yudkhilhu, kata Allah. Allah akan masukkan dia ke dalam jannat. Ke dalam mana? Surga. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa may ya'sillaha wa rasulah. Di surat An-Nisa juga ayat yang ke-14. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat, pengen hidupnya saya nanya sendiri, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Bagi orang yang bermaksiat, tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan jalan-jalan menuju surga. Sudah dijelaskan jalan-jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengikutinya. Rasulullah mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan seorang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itulah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sekali kepada kita. Jangan sampai kita menyelisihinya, jangan sampai kita berbuat bid'ah, jangan sampai kita berbuat maksiat, jangan sampai kita berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Nih, perhatikan. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Ya, qalu ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?" Ada orang tidak mau masuk surga. Rasulullah mengatakan man ata'ani. Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat sama saya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba.
Barang siapa bermaksiat sama saya, pasti dia orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Sudah dijelaskan, ini loh jalan kebaikan, ini loh jalan surga, ini jalan sunnah Nabi SAW. Ini jalan-jalan ke nerakanya Allah SWT sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau mengikuti jalan yang mana. Tinggal kita ingin mengikuti jalan yang mana, sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.